Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, muasal fi syarh kitab Syarah al-Ajurramiyah li Syekh Hasan bin Ali Al-Kafrawi rahimahullah. Baik, selesai kemarin yang zahir ya. Sekarang yang dhamir. Ya. Qala rahimahullah wal mudmar walamma qaddama al-kalam ala al-fa'ili dhahiri akhadha yatakallamu ala al-fa'il mudmar. Ya. Setelah beliau menyebutkan fa'il yang berupa isim zahir, selanjutnya pindah ke kalam berkenaan dengan fa'il yang dhamir. Wa huwa 12 dhamiran. Ada 12 dhamir. Sab'atun lil hadir wa khamsatun lil ghaib. 5 dhamir untuk yang hadir. Yang hadir di sini mencakup mutakallim dan mukhatab. Karena kita ngobrol, yang hadir tentunya saya dan lawan bicara. Jadi al-hadir di sini mencakup al-mutakallim wa al-mukhatab. Kemudian wa khamsatun lil ghaib. 5 untuk orang ketiga. Jadi orang pertama itu pembicara, orang kedua yang diajak bicara, dan orang ketiga ghaib. Taib 12 di sini kata beliau rahimahullah nahwu qaulika darab. Nah, nahwu qaulika darabtu wa darabna, ya, wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Baik. Kata beliau fa'il yang dhamir ada 12. Fa'il yang dhamir ada 12 kemudian disebutkan. Di sini tentunya 12 untuk darabtuma itu apa? Untuk antuma mudzakkar dan muannas. Demikian pula daraba ini untuk mudzakkar dan muannas. Jadi totalnya ada 14 semuanya. Labas. Di sini Ibnu Al-Jarram rahimahullah menyebutkan bahwa dhamir yang fa'il fa'il yang berupa dhamir ada 12. Kemudian disebutkan. Nah, di sini beliau rahimahullah menyebutkan fiilnya fa'il 12 kalau berpasangan dengan apa? Berpasangan dengan fiil madhi. Jelas ya? Dan di sini tergabung antara dhamir muttasil dengan dhamir mustatir. Di mana semua fa'il pada fiil madhi semuanya adalah dhamir muttasil, zahir, ya, bariz muttasil. Kecuali pada daraba sama darabat, maka fa'ilnya apa? Mustatir jawazan. Di sini menghimpun antara muttasil dengan muttasil dengan mustatir. Nah, baik. Nah, iskalnya bahwa fa'il yang berupa dhamir bukan cuma ini. Beliau tidak menyinggung fa'il pada fi'il amar. Baik? Tidak menyinggung fa'il pada fi'il amar dan tidak menyinggung fa'il pada fi'il mudhari'. Baik. Jelas ya? Ya, jadi di sini zahirnya wallahu a'lam bissawab. Di sini penulis rahimahullahu taala ya hanya menyebutkan fi'il madhi saja. Ya, isyarat kepada yang lain, kepada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan fa'ilnya apa? Ada berapa jenis fa'il mudhari? Ada berapa? Ada 2 juga ya. Ada yang muttasil, ini yang terdapat pada af'alul khamsah, ya kan? Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ini dhamir muttasil fa'ilnya. A, waw, ya, alif, alisnain, waw jama' sama ya mukhatabah. Kemudian sisanya dhamir mustatir. Wujuma jawazan pada yadribu dan tadribu
dan wujuban pada sisanya. Yang tadribu hiya ya. Adapun tadribu anta dia mustatirnya wujuban. Kalau fi'il amar mustatir wujuban. Ya. Atau kita katakan muttasil semuanya kecuali pada kalau yang ma'mur itu anta, maka mustatirnya wujuban. Yang lainnya muttasil. Kumi, kuma, kumu. Baik. Yang mustatir wujuban cuma kum. Jelas ya? Jadi nampak bahwasanya tatkala beliau rahimahullah memberikan contoh pada fi'il mali, ya jelas domir fa'il yang berupa domir cuma 12. Tapi kalau kita perluas sampai ke amr dan fi'il mudhari', nah ini saya kira jelas. Lebih daripada itu. Cuman semuanya dibawakan di sini oleh beliau rahimahullah min babit tamsil. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, qala rahimahullahu taala wal mudmar yasihu an takuna al wawu harfa atfin wa yasihu an takuna lil istinaf al bayani lil istinaf al bayani. Kata beliau dhamir ini wal mudmar i'rabnya wawunya ini bisa sebagai huruf ataf, bisa sebagai istinaf. Ya, bisa sebagai apa? Istinaf bayani. Yani karena setelahnya kan sebelumnya dikatakan wa huwa ala qismain dhahirun wa mudmar. Maka ini wawu istinaf untuk menjelaskan yang mudmar. Istinaf bayani. Al mudmar mubtada'un marfu'un bi dhammatin dhahirah. Nahu khabarnya, khabarul mubtada' marfu'un bil dhammah wa nahu mudhaf wa qaulun mudhaf wa qaulu min qaulika mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah wa qaulu mudhaf al kaf mudhafun ilaihi mabniun al fathi fi mahalli jar. Nah, lawas. Selanjutnya ini i'rab ini coba ya yang dibaca. Baca semuanya. Mulai dari darabata bi fathil dad. Iqra. Yang mana? Bi fathil dad. Terus darabtu ya. Afwan, darabtu mulai. Bukan lil mukhatabah. Oh iya, darab apa di situ? Darabta lil mukhatab, bukan mukhatabah. Mukhatabah di situ. Seharusnya darabti. Yang masih darabta ini. Coba cek darabta bi fathil dad. Lil mukhatab. Lil mukhatabi. Terus terus ini ya, darabtuma itu untuk musanna mudzakkar muannas ya, untuk antuma laki-laki dan perempuan. Terus
Wata domirul lah, itu musanna itu. Domirul mukhatab kan dua, musanna. Musanna apa? Mukhatabin atau mukhatabaini? Wajib apa di situ harokatnya? Hah? Enggak lah, kedua. Di situ apa, Rasul? Mukhatabaini, bukan mukhatabataini. Mukhatabataini. Sama semuanya. La bas. Wata dhamirul mukhatabataini. Di situ apa? Salah itu, mukhatabaini. Kalaupun tidak pakai ta ya seharusnya musanna. Mukhatabaini gitu. Terus lanjut. Bi fathi ad-dadi wa dhammi, kan ataf wa dhammi. Terus itu jamak di situ. Terus terus ini ntar baca yang mana? Sampai mana sekarang? Darabtunna, terus mana wal hasil? Di mana? Wa hadhihi amsilatul hadir. Itu kan? Kok beda? Coba baca ulang darabtunna. Jam'i. Terus wa yahtajun nutqu apa? Ada semua antum situ? Enggak ada. Wah, ini sudah enggak ada. Coba itu penting saya tambahkan. Nanti antum tambahkan jawabannya. Namas. Ya. Terus nanti di sini cuman apa? Di sini cuman apa tadi? Wa hadhihi amsilatul hadir gitu kan? Wa ma baqiya fi min qawlihi wal darba ila akhirih amsilatul ghaib. Iya, beda banget ini. Ini tambahnya banyak sekali. Bahas. Iya, saya bacakan di sini. Ini sekolah tidak ada ya, sedih kebanyakan ini.
Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan sampai darabatunna. Ya, kata Al-Kafra'i rahimahullah, wal hasil anna ta'a fil jami'i fa'il. Kesimpulannya tati tumatum tunna, taknya semua itu fa'il. Itu alal asah. Jadi yang domir itu cuma ta. Jadi darabtu, darabta, darabtum yang fa'il adalah ta. Mimnya sekedar tanda jamak. Ya, tanda jamak. Tadi sudah disebutkan i'rabnya semua ya. Kalau tuma taknya fa'il, mimnya harfu imad dan alifnya harfu at-tasniyah, yani dalla ala tasniyah. Kalau tunna taknya yang fa'il, nun tasydidnya ala jam'il inas, alamatu jam'il inas. Baik. Nah, jadi kesimpulannya yang fa'il itu tak semua. Setelahnya, setelah tak yang bersambung wa mattasala biha hurufun. Adapun huruf-huruf yang bersambung dengan ta seperti darabta, tuma, tum, tambahan mim atau tunna. Ini semuanya dalatun alal ma'nal murad. Menunjukkan kepada apa yang dimaksud oleh ta. Karena kan kalau tidak ada itu semua maka semuanya akhirnya ta. Kayak darabta, darabti, darabtu. Baik, sama-sama semua kan. Kalau tidak ada harokatnya, yang membedakan apa? Ada harokatnya. Sekarang tuma, ini kalau tidak ada mim sama alif, sama-sama tu, ya kan? Darabtum, kalau tidak ada mim, maka jadinya apa? Darabtu. Nanti tidak bisa dibedakan dengan ana. Maka datanglah mim untuk membedakan antara ana dengan antum. Darabtum didatangkan mim. Baik. Maka tambahan huruf setelah domir ta itu untuk menunjukkan apa yang diinginkan, untuk membedakan antara fa'il satu dengan yang lain, min tasniyah wa jam'in wa tazkirin wa ta'nis. Apakah menunjukkan tasniyah untuk alif darabta darabtuma ya alifnya lil tasniyah. Baik, atau jamak seperti darabtum mimnya lil jamak. Wa tazkir seperti contoh tadi, dan ta'nis contohnya darabtunna, nunnya untuk muannas. Wa dhammut ta'i ma'al mutakallim. Sekarang kenapa misalnya darabtu, kenapa kalau ana itu taknya di dhamma? Darabtu, kenapa tidak di fathah? Darabta. Iya, atau darabti misalnya. Beliau jelaskan di sini kenapa kalau mutakallim taknya dikasih dhamma. Kalau mukhatab taknya dikasih apa? Fathah, darabta. Kalau mukhatabah anti di kasrah. Kata beliau wa dhammut ta'i ma'al mutakallim. Taknya di dhamma kalau dia menunjukkan mutakallim, li'anna dhamma minasyafatain. Karena dhamma itu berasal dari bibir. Makhrajnya dhamma di mana? Dhamma sama seperti waw, ya kan? Makhrajnya waw apa? Dua bibir, kan begitu. Nah, karena dhamma berasal dari dua bibir, ini makhrajnya. Wa yahtajun nutqu li tahrikil udwaini. Dan untuk mengucapkan dhamma itu dibutuhkan keduanya, yakni dua bibir atas dengan bawah. Fa kana aqwa mimma ba'dah. Maka dhamma lebih kuat dibandingkan setelahnya. Wa u'tiya lil mutakallimi talaban litanasub. Dan diberikan itu untuk mutakallim, ya pembicara, untuk tanasub, menyesuaikan. Baik. Jelas ya? Karena yang yang lebih kuat antara mutakallim mukhatab dengan ghaib adalah apa? Mutakallim, orang pertama, ya kan? Iya. Orang pertama, dia lebih kuat. Mutakallim lebih kuat dibandingkan mukhatab lebih kuat dibandingkan ghaib, orang ketiga, dia dan seterusnya. Nah, dari harakat dhamma itu lebih kuat dibandingkan fathah lebih kuat dibandingkan kasrah, maka diberikan yang kuat kepada yang kuat. Maksudnya tanasub. Maka dhamma dikasih ke mutakallim, makanya dibaca darabtu untuk anak. Kemudian wa fatahuha ma'al mudzakkaril mukhatab. Di fathah kalau yang dimaksud dengannya adalah muzakkar mukhatab, orang kedua, yakni anta. Kenapa? Li'anna al-fatha min aqsal halqi wa kana dha'ifan 'anil dhammi fa u'tiya lil mukhatab li dha'fihi 'anil mutakallim. Ini. Karena fathah itu harokatnya di mana? Dia di tenggorokan paling bawah, sama seperti hamzah sama ha. Baik, aqsa.
Nah, tenggorokan paling bawah. Fathah itu keluar dari aksal halq sehingga dia huruf yang dhaif, harokat yang dhaif. Ya, lebih lemah dibandingkan yang dhammah tadi. Maka diberikanlah untuk mukhatab li dha'fihi anil mutakallim, karena mukhatab juga lebih lemah dibandingkan mutakallim. Jadi tanasub untuk menyesuaikan. Sama-sama lemah. Wa kasaruha ma'al mukhatabatil muannasah. Kemudian dikasrah untuk orang kedua muannas, yakni anti. Kenapa? Likaunil kasri an wasatil hanak. Karena kasar berasal dari pertengahan tengah langit-langit tengah. Yakni sama kalau kita bilang ya i ya kan? Karena kasar kan cocoknya dengan apa? Ya, maka makhrajnya kasrah sama seperti makhrajnya ya. Wasatil hanak, pertengahan langit-langit. Fakana bainal makhrajain, dia berada di tengah-tengah. Fa'udhiya lil muannatsatil mukhatabah lima fataha minal quwwah. Maka diberikanlah kasrah ini kepada muannatsatil mukhatabah karena kekuatan yang dia tidak miliki, yakni ada kelemahan juga padanya. Baru disebutkan fahadhil aqsamus sab'atu lil hadir. Kalau di situ langsung ya, wa hadhihi amsilatul hadir. Kalau di sini kalimatnya fahadhil aqsamus sab'atu lil hadir. 7 jenis fa'il ini, ta, ti, tuma, tum, tunna, apa lagi? Ta, ti, tu ya. Ta, ti, tu. Kemudian apa? Tuma, tum, tunna. 7 karena diulangi tuma ya. Iya. Di matan berapa kan? Darabta. Oh ya, sama na, afwan. Darabna 7. Sekali ini. Jadi di sini faedah dari beliau ingin menjelaskan masalah kenapa mutakallim itu tu, kenapa anta itu ta, kenapa anti itu ti. Baik. Fahadhil aqsamus sab'atu lil hadir mutakalliman kana aw mukhataban. Ini untuk yang hadir. Baik yang hadir itu berupa pembicara atau yang mukhatab. Wa amma amsilatul ghaib, adapun contoh untuk yang gaib, fa asyara laha biqaulihi, beliau mengisyaratkan dengan ucapan wa daraba ila akhirih. Nah, amsilatun lil ghaib, ini contoh untuk al ghaib ya, baru di sini ada ya. Amsilatun lil ghaib, oh banyak banget. Ay min qaulika Zaidun daraba. Zaidun daraba. Nah, perhatikan di sini. Maksudnya di situ kata beliau dimatankan disebutkan ketika menyebutkan gaib wa darabu, ya kan? Daraba wa darabat, afwan. Darabat. Nah, di situ fi'il fa'il daraba. Misalnya contohnya pada kalimat Zaidun daraba gitu. Nah, lanjut. Iqra. Ini sekarang Pak Irmi. Zaidun daraba. Wa yarabuhu terus. Fi'lun madin pakai tanwin. Wa fa'iluhu di situ? Wa fa'iluhu bukan wal fa'il. Enggak, terus. Di situ wa fa'iluhu dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Baik, bahasa ini kurang sekali ya. Terus. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada di marfu di rafa. Terus misalnya contohnya pada kalimat Hindu dia ditambahkan mubtada di depannya biar jelas maksudnya ya. Hindun darabat misalnya. Terus
في محل رفع خبر مبتدأ وضرب للمثنى الغائب المذكر من قولك الزيدان ضربا وإعرابه الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد وضرب كالمثال والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع وجملة خبر مبتدأ والمثنى الغائب المؤنث ضربتا تقول الهندان ضربتا وإعرابه الهندان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. Sebentar juga ya. Terus. لأنه مثنى وضرب في المال والتاء علامة التأنيث وحركت لالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. Baik. Sebentar. Terus lanjut dulu. Baik, sebentar. Al-Hindani dorobata. Perhatikan di situ ya. Di matan kan tidak disebutkan dorobata ya. Di matan disebutkan di sini. Contohnya kata beliau, mana tadi? Walil musannal ghaib al muannas dorobata. Contohnya taqul al-Hindani dorobata. Irabuhu Hindani jelas ya, mubtada dan seterusnya. Sekarang dorobata, doroba fi'lun madin, wata alamatut tanis. Asalnya berarti apa? Dorobat, gitu ya. Dorobat. Tapi ditambahi fathah, tapi setelahnya ada alif, maka dia dikasih apa? Diharokati fathah. Taknya itu seharusnya sukun. Dorobat. Paham ya? Dorobat asalnya begitu. Cuman karena ada alifnya, maka taknya harus dikasih harokat. Karena apa? Karena ketemu dua sukun, tidak bisa dibaca. Dan tidak ada yang bisa dihilangkan. Tak tidak bisa dihilangkan, dia tanda tanis. Alif nggak bisa dihilangkan, dia apa? Domir. Fa'il nggak bisa dihilangkan dalam hal ini. Baik. Biasanya kan kalau ketemu dua sukun biasanya ada yang dihilangkan. Ini tidak ada yang boleh. Kenapa? Karena tak huruf asli, bukan huruf illa, ya. Plus dia juga tanda tanis, tidak boleh dihilangkan tanda tanis. Kemudian alif apa? Fa'il, tidak boleh dihilangkan. Makanya salah satunya cara ketika ketemu dua sukun, yang pertama diharokati. Harokatnya apa? Karena setelahnya alif, maka harokatnya fathah untuk menyesuaikan. Paham ya? Itu maksudnya. Hurrikat iltiqa'is sakinain wa kanatil harakatu fathatan. Harakat yang dipilih fathah, karena kan pernah juga kasrah. Kalau dorobat ketemu dengan sukun. Misalnya qalat ketemu dengan sukun dikasih harakat kasrah. Qalatim ra'atul aziz, ya kan? Qalati. Asalnya sukun. Kalau di sini dikasih fathah karena menyesuaikan dengan alif, gitu ya. Taib la ba'sa bihi. Jadi jelas sekali alasannya mengapa penulis rahimahullah tidak menyebutkan di matan dorobata. Ya, beliau hanya menyebutkan apa? Doroba. Isyarat bahwasanya sebagaimana doroba kemasukan alif, dorobata juga sama kemasukan alif. Sama. Di mana failnya tidak berbeda sebenarnya. Apa failnya doroba? Alif. Mana failnya dorobata? Alif juga sama kan? Makanya dihitung satu saja. Paham? Jadi jangan sampai ada yang bertanya, oke lah kalau misalnya dorobtuma, ya betul-betul sama ya. Dorobtuma untuk antuma mudzakkar, antuma muannas. Tapi kenapa di sini pas doroba, beliau tidak pisahkan doroba dengan dorobata, padahal beda surahnya. Ya kan? Dorobata beda. Paham? Kenapa beliau tidak sebutkan dorobata? Padahal beda bentukannya. Satunya doroba, satunya dorobata. Alasannya karena di sini beliau hanya ingin menyinggung fa'il, dan fa'ilnya sama, yaitu apa? Alif. Jadi tidak perlu disebutkan dorobata orang alif juga, karena intinya kan yang ingin disebut adalah fa'il, bukan jenis-jenis fi'il gitu. Baik, lanjut.
لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين وضرب فعل الماضي والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة خبر مبتدأ وضربنا لجمع البنات بنات الظاهرة ظاهرات من قولها الإمداد ضربنا واعربوا الإمداد مبتدأ مرفوع بالابتداء من الظاهرة وضرب فعل الماضي والنون ضمير النسبة فاعل مبني على الفتح في محل رفع والجملة خبر مبتدأ هذا كله مثال للفاعل المجمل المتصل وهو ما لا Oke, cukup sampai itu. Selesai ya, dorobna sampai itu dulu. Sampai wahada kulluhu. Baik, sudah ya. Lebih lengkap i'rabnya di situ ya. Banyak sekali yang dihilangkan di ini. Lah bahasa. Lah bahasa nanti kalau ada contoh-contoh i'rab baca dari situ aja ya. Biar ini. Ya bahasa. Sudah. Nah, setelah menyebutkan semuanya sampai darabna, kata beliau hadza kulluhu misalun lil fa'il al mudmar al muttasil. Ini semua contoh untuk fa'il yang mudmar yang berupa domir dan muttasil. Nah, sekarang apa itu domir muttasil? Wa huwa ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Fa'il domir muttasil adalah domir yang tidak bisa dipakai membuka ucapan dan tidak bisa terletak setelah illa dalam kondisi normal, dalam ucapan normal. Maksudnya domir muttasil hanya bisa terletak setelah illa pada semacam bait syair. Tapi kalau kalimat biasa tidak boleh. Wa ammal munfasil, adapun domir munfasil kebalikannya, wa huwa ma yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Baik. Adapun munfasil adalah domir yang bisa dipakai membuka ucapan dan dia bisa terletak setelah ilah dalam kondisi normal. Baik. Jadi ini muttasil dan munfasil ya. Jadi kalau misalnya ya, saya mau mengatakan ana, saya mau bilang begini, saya pergi. Baik. Saya pergi. Saya mau membuka ucapan dengan saya pergi. Apakah saya bilang tu zahaba? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena tu domir ini tidak bisa dipakai membuka ucapan, nggak bisa ditaruh di awal. Makanya dikatakan domir muttasil. Kalau saya mau pakai domir di awal, saya harus datangkan munfasil. Karena munfasil yubtada'u bihil kalam, dimulai dengan ucapannya. Saya bilang ana, misalnya zahibun. Salah ya. Tu zahibun. Ini salah. Baik, tidak boleh. Tapi kalau ana zahibun benar, maka ini domir muttasil. Ini domir munfasil. Baik. Munfasil. Kenapa munfasil? Dia bisa taruh di depan, di awal kalimat. Jadi semua domir yang bisa ditaruh di depan, di awal kalimat itu munfasil. Kalau nggak bisa, muttasil. Baik. Dan kemudian ini tidak bisa terletak setelah ilah. Kalau munfasil boleh. Contohnya ma darba Zaid tidak memukul kecuali saya. Baik. Dia Zaid tidak memukul kecuali saya. Saya tidak bisa mengatakan ma darba illa tu. Enggak boleh. Dia tidak memukul kecuali saya. Dia si Zaid tidak memukul orang lain kecuali saya. Saya yang dipukul. Tidak boleh saya katakan ma daraba illa tu. Tapi saya harus katakan ma daraba illa ana. Baik, illa ana. Paham ya? Maka ana ini domir munfasil karena bisa terletak setelah illa. Baik. Nah, sekarang semua contoh yang disebutkan di matan darabtu sampai darabna semua fa'il berupa domir apa? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Kenapa? Karena
nggak bisa ditaruh depan. Tuta, tuman nggak bisa ditaruh depan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada fa'il domir munfasil? Adakah fa'il berupa domir munfasil? Jelas sampai sini? Kalau kita ingin menjadikan domir sebagai mubtada, maka tentunya kita wajib pakai domir apa? Domir apa ya? Muttasil atau munfasil? Kalau kita mau jadikan domir mubtada, munfasil, karena hanya domir munfasil bisa ditaruh di depan, sementara mubtada di depan. Ya. Kalau kita mau menjadikan domir sebagai mubtada, maka kita wajib menggunakan domir munfasil. Baik. Kalau kita mau menjadikan domir sebagai fa'il, maka wajib menggunakan apa? Muttasil. Kenapa? Karena fa'il tidak mungkin di depan, dia pasti di mana? Di belakang, terletak setelah fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Maka kalau fa'il berupa domir, domirnya harus apa? Muttasil. Baik? Karena dia di belakang. Sementara munfasil tidak boleh di belakang. Maksudnya apa? Karena fa'il terletak setelah fi'il, sehingga yang memungkinkan memang cuma domir muttasil. Nah, sekarang soal, apakah ada kemungkinan domir munfasil yang seharusnya di depan itu bisa jadi fa'il terletak setelah fi'il? Apakah ada kemungkinan? Kata beliau ada, tapi banyak pada satu keadaan saja. Pada satu keadaan, yaitu pada kasus istisna mufarraq, yaitu pada kasus apa? Kemarin apa nanti dibahas istisna ya, illa dan kawan-kawannya, yaitu kalau jumlahnya apa? Jumlahnya naqis. Sudah belajar istisna saya ini. Mansubat. Saya mana mansubat Ustaz Yasin? Masdar, maf'ul mutlak. Maf'ul bihi sudah kan? Ya. Baik. Lihat kata beliau, contoh, nahu qaulika ma daraba illa ana. Nah, ini contohnya. Ma daraba illa ana. Ana di sini fa'il. Perhatikan wa irabuhu ma nafiyah. Daraba fi'lun madin. Wa illa adatu hasrin wa ana fa'il daraba mabni ala sukun. Paham? Daraba jangan di sini di i'rab. Daraba Nah tadi. Daraba fi'lun madin, kemudian fa'il dhamir mustatir jawazan takdiru huwa. Enggak. Paham ya? Daraba ini fa'ilnya bukan huwa mustatir, tapi fa'ilnya adalah ana. Asalnya ma darab apa saya yang memukul, kata beliau. Innama ana darib gitu. Innama ana darib, saya yang memukul. Baik? Nah, jadi i'rabnya adalah ma nafiyah daraba fi'il madil illa adatul hasr ana fa'il. Jadi jangan di i'rab daraba fa'ilnya mustatir jawazan. Baik? Baik. Mabni ala sukun fi mahalli rafa. Wa misluhu ma daraba illa nahnu, sama ya. Wa nahnu fa'il daraba mabni ala dhamm fi mahalli rafa. Wa ma daraba illa anta bi fathi ta al mukhatab. Ya, anta, ingat domir anta. Akan datang nanti di pembahasan domir ya, bahwa anta, anti, antuma, antum, antunna, yang domir itu an. Taknya itu huruf tambahan saja. An domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ta alamatul khitab, tanda untuk anta. Anti, an domir, ti tanda untuk mukhatabah. Baik? Lihat an min anta, huruf an pada isim an pada anta itu domir munfasil, fa'il yadrib ya, fa'il apa itu? Fa'il daraba, bi daraba. Situ baca juga ya, kok fa'il bi daraba? Seharusnya fa'il daraba saja. Mabni ala sukun fi mahalli rafa. Wa ta harfu khitab, jelas ya, la maudhi alaha min al-i'rab karena dia huruf. Wa ma daraba illa anta bi kasri ta al mukhatabah, bi kasri ta anti. Wa ma daraba illa anti bi kasri ta lil mukhatabah. An min anti fa'il yadribu, fa'il bi daraba. Baknya apa di sini ya? Fa'il bi daraba. Situ ya, fa'il bi daraba.
Semua begitu? Mana ini? Bebas. Fa'il bil daraba mabni ala sukun fi mahalli rafa wa ta harfu khitab yani anti la mawdi' laha min al-i'rab wa ma daraba illa antuma. Perhatikan antuma lil musanna al mukhatab mudzakkaran au muannasan. Antuma an min antuma fa'il bi daraba mabni ala sukun fi mahalli rafa ta harfu khitab la mawdi' laha min al-i'rab mim harfu imad alif harfu al-alif wal alif harfu dalun ala at-tasniyah wa ma daraba illa antum li jam'i dzukuril mukhatabin fa an min antum fa'il fa'ilnya adalah an mabni ala sukun fi mahalli rafa wa ta harfu khitab wal mim alamatul jama' wa ma daraba illa antunna li jam'il inas al mukhatabat an fa an min antunna fa'il bi daraba mabni ala sukun fi mahalli rafa wa ta harfu khitab wan nun alamatu jam'in niswa. Baik. Wa hadhihi al amsilatul hadir wa hadhihi amsilatul hadir. Ini untuk ana dengan untuk mutakalim sama mukhatab. Wa amma amsilatul ghaib, adapun contoh yang ghaib fanahu qaulika ma daraba illa huwa. Ini juga kata beliau wa irabuhu ma nafiya wa daraba fi'lun madin wa illa adatu hasrin wa huwa fa'il mabni al fath fi mahalli raf'in. Baik? Ya, ini huwa fa'ilnya. Wa ma daraba illa hiya lil muannasah al ghaibah. Fahiya dhamirun munfasil fa'il daraba fa'il daraba mabni al fath fi mahalli rafa. Hiya dhamir munfasil fa'il dari fa'il daraba fa'il dari daraba gitu ya mabni al fath fi mahalli rafa. Wa ma daraba illa huma. Ini kalau huma yang jadi dhamir hu sama lil musannal ghaib mudzakkaran au muannasan fahuma dhamir munfasil fa'il bukan ini dhamir munfasil ya. Kalau dhamir muttasil haknya yang dhamir ya mimnya harfu imad. Ini karena dia munfasil berarti semuanya dhamir huma. Paham? Itu pernah saya sebutkan kemarin apa bedanya huma daraba sama daraba huma. Baik. Kalau huma daraba humanya dhamir munfasil semuanya. Kalau daraba huma dhamir muttasil haknya doang mimnya imad, alifnya tasniyah. Gitu ya. Jadi huma di sini kata beliau dhamir munfasil fa'il daraba mabni ala sukun fi mahalli rafa. Wa ma daraba illa hum li jam'i dzukuril ghaibin. Fahum dhamir munfasil fa'il daraba mabni ala sukun fi mahalli rafa. Wa ma daraba illa hunna li jam'il inasil ghaibat. Fahunna dhamirun munfasil fa'il daraba mabni ala fath fi mahalli rafa. Wa hadza kulluhu fil madhi. Selanjutnya di mudhari'. Baik lah Pak Sabihi. Naktafi nanti tinggal dibaca aja ya. Tinggal dibaca baru kita lanjut ke babul maf'ul. Alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, naktafi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.